Iya baik, shalom, salam damai sejahtera teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali jumpa lagi dengan saya di channel Benteng Iman Kristen. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan support Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Terima kasih. Dan video berikut ini kita akan melihat ini perdebatan ataupun diskusi para murtadin dan juga para mualaf. Ya, kali ini mualaf Ustadz Juma ini kena skak dari para murtadin ya. Karena Ustadz Juma ini seringkali menggunakan pemikiran teologisnya, menggunakan asumsi teologisnya, tentu itu sah-sah saja. Tetapi asumsi teologis tanpa data histori tentunya tidak kuat juga. Sehingga kita seringkali mendengar Ustadz Juma ini mana dalilnya, ya selalu menekan umat Kristen ataupun para murtadin untuk membuktikan dalilnya. Karena ia cukup menghafal beberapa ayat-ayat kitab suci Alkitab, ayat-ayat Injil yang paradoks, lalu kemudian itu digunakan untuk menjadi bahan perdebatan dia. Nah, karena itu teman-teman, saya yakin bahwa Ustadz Juma itu asumsi teologis tanpa bukti sejarah, maka itu sia-sia, tidak kuat. Nah, oleh karena itu kita simak dulu apa perdebatan di dalam video berikut ini. Bahwa klaim Yesus barang siapa percaya kepadaku walaupun ia mati akan tetap hidup tuh. Ya, memang di alam kubur orang mati, di alam kubur orang mati. Itu diam dulu. Ayat yang berikut. Misalnya kita ngomongin tentang klaim Yesus ya, karena ini terkait dengan pernyataan Itomikana nih ya. Pernyataan ini kan kemudian harus dibuktikan dengan klaim-klaim dalam Alkitab terkait dengan keselamatan itu. Yang jelas itu misalnya di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu. Ya, barang siapa percaya kepadaku maka dia akan memperoleh kehidupan yang kekal itu. Iya, itu emang kan nanti jelas tuh. Bukan mati langsung ke surga. Kenapa? Tenang dulu Bang. Ini kan kalau kita ngomongin tentang surga itu ya, dalam konteks teologi Kristen itu surga itu kan sudah sekarang dan akan datang tuh Bang Zuma. Jadi surga itu kita tidak hanya bicara tentang sesuatu yang akan datang, tetapi surga itu terkait dengan yang sekarang juga. Maksudnya begini, apa itu maksudnya tuh ya? Maksudnya adalah bahwa surga itu ketika kita menghadirkan nilai-nilai Kristiani, surga itu ketika kita menghadirkan ajaran Yesus. Nah, itu surga tuh, konteks surga. Bukan itu maksudnya. Yang dijual Mikana adalah Kristen mati masuk kubur langsung ke surga. Itu yang dijual Mikana. Yang tidak masuk di akal. Ya tentu bahwa gini Bang Zuma, saya pikir begini. Dengar, saya 30 detik. Tar dulu, saya lanjutkan dulu. Kalau kemudian ada klaim dari di sini bertanya setelah Enggak ada. Roh dibangkitkan nanti setelah trompet terakhir ditiup. Tar dulu 1 Korintus 15:52 baca. Tar dulu teman-teman. Baca. Jadi klaim, saya pikir Abang Zuma harus kemudian mengajukan pertanyaan klarifikasi ke Itomikana dulu, jangan kemudian menggunakan ayat untuk kemudian menyimpulkan dia membalik apa pernyataannya dia. Enggak, tar dulu, saya kasih tahu Bang Zuma dulu. Karena begini, klaim Itomikana itu kan pasti di belakang klaim itu ada asumsinya tuh, ada asumsi dasarnya. Asumsi melawan dalil menang mana? Diam dulu Bang. Bicara tentang asumsi itu kan landasan berpikir Bang. Landasan berpikir Anda dengan dalil mana kuat? Gini loh, setiap kata yang saya gunakan jangan kemudian Bang Zuma itu menafsirkannya atau mendefinisikannya dengan pikiran Abang sendiri tuh. Ya Bang, jadi saya kasih tahu pelan-pelan. Ketika itu karena mengatakan bahwa orang Kristen mati masuk surga, itu nggak ada dalilnya. Itu kan ada landasan pemikiran yang kemudian dalilnya ada nggak dalilnya? Dalilnya tentu ada tuh. Nah, coba tunjukkan saya. Itu ya Yohanes 10 ayat 27 sampai 28, Yohanes 11 ayat 25, ada hubungannya. 8 ayat 1 sampai 2. Dengarkan. Ada hubungannya, nah itu kan. Aduh. Aku mengenal pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan kehidupan aku dan kekal mengikuti. itu di mana lagi kalau bukan surga Juma yang baik hati dan mengikuti aku. Dengarkan saya. Yohanes 10 dan bentar. Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Ini yang Markus pasti 9. Markus 9:49 semua orang Kristen digarami dengan neraka. Waduh. Kok gitu? Baca dalilnya. Baca dalil. Makanya baca dalil. Baca dalil. Baca apa tadi? Markus 9 nomor 49 baca dalilnya. Jangan cuma berapa? asumsi. 9 ayat 49.
Nah, baca. Itu bukan ya. Itu Oke. bukan apa? Bukan apa? Itu bukan Yes, apa? ini tadi malam sudah ada yang nanya ini ya. Jadi itu artinya ya, Artinya orang apa? itu akan digarami dengan api-api. Di Orang sini itu siapa? adalah pencobaan Orang ya, itu penyesatan. siapa? Nah, kayak Orang gini itu sih cuma siapa? ini kan Orang itu penyesatan siapa? yang disebarkan dan Orang kita itu akan siapa? menghadapi itu. Nah, siapa Orang yang itu bertahan, siapa? siapa yang tidak mau ya mengikuti Itu yang penyesatan saya itu, tanya, orang kita itu akan siapa? menjadi garam gitu ya. Ini jadi nggak tertib nih ah. Iya, manusia. Tertib si Juma. garam dan terang dunia. Ini nggak Juma. tertib nih. Ini Kita nggak ini tertib dikatakan menjadi nih. garam dan terang dunia. Ini nggak Makanya terang kau baca nih. juga sampai ayat Nggak ter- 50-nya, jangan cuma ayat 49. Iya, semua manusia artinya Kristen akan digarami dengan api. Terus Bentar, sabar biar Bentar apa? dijelasin dulu Juma. Biar silakan dijelaskan. asumsi, silakan Ya, asumsi, silakan, silakan. bukan buka teh, silakan. Itu udah baca belum? Yuk Markus 9 nangis ayat kan? lihat dulu. 42 sampai 50. Siapa yang nangis? Nangis. Kok nangis? Ayo. Biar tertib. Markus 9:49. Banyak Silakan. yang mendengarkan. Kali mempriming orang nangis. Silakan. Coba asumsikan coba. Ya, Markus diam dulu 9:49. Juma biar dicerangin, biar Semua terangin. Kristen Iya. akan masuk ke neraka. Itu dalilnya. Tak ada itu bukan masuk neraka ya. Iya, Ada dalilnya di bukan situ. neraka bahwa katanya. semua Ye. orang Kristen akan masuk Baca neraka. satu perikop. Iya. Enggak, Bang Iya, Juma betul. salah Bicara paham tentang ayat Roh itu. Kudus juga, bukan neraka, cuma Apalagi Ini Roh tidak bilang Kudus api ini? neraka. Apalagi Roh halus? Loh, Oke, api Roh bentar dulu Kudus biar ini saya yang baca membuat ya. kita Apa itu semangat Roh Kudus? memberikan Apa? kebenaran. Roh Kudus itu Bentar apa? semua, Roh semua Kudus diam itu dulu. apa? Juma, Luvina diam dulu sama Matius biar saya baca dalilnya ya, biar saya baca ini. Iya, Nanti silakan. di-mute dulu Juma, di-mute dulu, jangan dipotong-potong pada saat membaca ya. Markus 9 ayat 42 sampai 50. Iya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di mana ulat-ulat, bentar dulu ya, di mana di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam, karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Ya, silakan Om Bukan Ateis. Iya, jadi Apa? itu Apa? nasihat Kenapa Yesus nggak tuh. dibantah dalilnya? Kenapa? Diam dulu biar saya jelaskan tuh dalam apa makna dari ayat Iya. itu, biar tenang dulu Bang Jum, biar saya jelaskan. Tenang Bang Jum. Ya, jadi dalam konteks digarami dengan api itu atau digarami dalam api itu nasihat Yesus tuh supaya pengikutnya dia atau pengikut Kristus itu menjaga yang namanya kemurnian diri mereka tuh, tidak tercemar dengan yang namanya dosa. Itu Bang, itu konteks ayat pasal 9 ayat 49 sampai 50 tuh. Itu di dalam Asumsi. konteks Itu bukan asumsi. Bukan Itu asumsi. Coba asumsi. baca di konteks itu. Itu bukan Setiap asumsi. manusia. Saya Kristen kasih tahu manusia, kan? maknanya Bang. Saya kasih tahu maknanya tuh tadi, bahwa digarami dengan api itu merupakan sekali lagi tuh nasihat supaya para pengikut Kristus menjaga kemurnian diri mereka sebagai orang-orang yang
benar-benar taat dan mengikuti Yesus, karena di bagian yang lain Yesus kemudian menasihatkan orang percaya supaya apa? Menjadi garam dan terang dunia tuh. Jadi tidak ada kaitan bahwa orang Kristen itu akan disiram pakai api garam tuh, kagak nyambung tuh ke sana, Bang. Itu memaknai Tapi itu ayat berbicara di tentang dalam pasal 9 ayat itu asumsi ayat Anda. 49 sampai Jika 50, kita bukan? tidak punya Itu Roh asumsi Kudus, maka Anda. garam Oh, akan menjadi asumsi. tawar. Itu asumsi, itu asumsi. Oh, asumsi. Ya, Tafsirannya, pasti asumsi. Bang. Nggak bisa, Itu nggak bisa. tafsirannya tuh. Tadi saya baca Itu asumsi. Itu Kenapa saya katakan tafsirannya asumsi? tuh. Dengarkan saya. Giliran saya. Ini tadi Saya kasih baca hikmat tafsirannya, pengetahuan bukan untuk asumsi. memahami Anda yang mau ayat. asumsi, coba. Apa ayat itu yang Anda maknai apa coba? Saya mau Semua tahu. orang akan digarami. Kristen akan digarami dengan api neraka. Iya, tapi itu Mana? bukan Iya, dalam konteks udah penelitian selesai. di api Kamu neraka. asumsi juga itu. Waduh, Bang Zuma nggak Kamu paham bukan tuh. pengikut Kamu Kristus, sudah mengiyakan. mau asumsimu benar ya, tidak Loh, benar. nggak bisa, nggak Karena bisa. kamu tidak memiliki Sekarang Roh begini, Kudus, Uma. data sebelumnya dikatakan Ini barang tafsirannya, siapa yang bro. menyesatkan. Barang siapa yang tafsirannya menyesatkan. nih. Oke? Kok udah Sekarang ke sana, Yang Bang? menyesatkan Sekarang Selesaikan seperti dulu nih. kamu, Zuma. Seperti Enggak, kamu Ibu Lutfina menyesatkan. diam dulu. Ibu Kakak Lutfina diam dulu nih. Biar Tadi kita selesaikan dikatakan dulu orang Kristen konteks mati langsung pasal surga. 9, 49 sampai 50 tuh. Ini ada nih tafsirannya Mau ke nih. surga mana? Mau ke surga mana? Ini tafsirannya. Mau ke surga yang mana? Oh, jadi udah nggak ada Bentar dulu, bantahan cuma- terkait dengan tafsirannya cuma- ini, Bang. Bentar dulu, Abangku. kita kan menjelaskan di sini. Mau ke surga mana? Mana coba tafsirannya, jadi semua jelas. Kristen Dalam dengarkan konteks Matius Salah. 7 dengarkan Matius 7 nomor 21 itu sampai tidak 23. bicara, itu tidak bicara Kristen dikatakan tentang oleh Yesus, realita daripada "Enyahlah neraka bahwa daripadaku." orang Kristen akan dibakar atau digarami. Oh itu jelas itu jelas. Enggak, "Enyahlah Yesus sedang daripadaku." berbicara bagaimana "Enyahlah orang daripadaku." percaya menjaga kemurnian dia di dalam dirinya Iya, dia betul. sebagai pengikut Yesus yang sejati. Itu yang dimaksud gimana? Cuma Yang dikatakan dengarkan giliran saya bicara. orang banyak Giliran saya. cuma dengan tafsiran Giliran bebas saya, Anda. Giliran saya boleh. Silahkan. Boleh? Saya pengen Oke. dengar Kau terkait yang dengan tafsir, ayat yang Oke, tadi dengar, itu ya, Bang ya. Dengar, kalian Ayat yang tadi itu ya. Gantian biar saya ajarin. Dengarkan. Yang disebut pengikut Yesus adalah Pelajari, mereka kau yang nggak punya hidup kompetensi, Bang. Kau nggak belajar Cuma teologi. Kalian itu Iya, antikris. nggak boleh. Ini karena Iya. Oh iya pasti Iya, dong. Cuma selesai. Nggak, Ini udah usah terkait framing dengan gitu yang dong. tadi tuh. Kapan Cuma saya bisa dengan menjelaskan? Pasal 9 Kapan itu saya Bang bisa Zuma nggak menjelaskan? bisa jawab lagi ngapain tuh. kamu menjelaskan Kapan bisa Alkitab? saya Kamu menjelaskan? bukan anak Tuhan. Enggak, Ngapain lihat kamu nih. menjelaskan Kenapa itu? saya coba Semua bahas lagi? Kristen Nah, bahas lagi nggak konteks bangsa Matius pasal Alkitab. 9 ayat 49 itu. Itu kan Kenapa? menyesatkan umat Udah Kristen. jelas semua Lagi tuh. Kristen akan masuk ke dalam neraka. Udah titik. Enggak ada ayat itu nggak bicara seperti itu. Makanya izinkan saya Anda bicara. ngarang. Api di situ. Izinkan Anda saya ngarang. bicara. Tentang Roh Kudus, Ngarang. tentang Izinkan saya bicara. Roh Kudus dalam hidup Suruh kita. mengarang. Izinkan saya bicara. Dan membuktikan pernyataan saya. Di situ tentang Izinkan saya bicara. Izinkan. menghadapi banyak seperti yang Anda katakan. pencobaan. Iya. Izinkan saya bicara, Bung. Dengan saya juga membaca punya renungan Bible. firman, dengan memuji menyembah Saya Tuhan. juga punya Bible. Anda cuma Anda baca punya ayat-ayat Bible. itu, brother. Soal tafsiran Anda nggak paham. Itu Bang Boleh, Zuma. boleh saya bicara, boleh? Jika api Bang Roh Zuma Kudus itu mungkin padam, baca kita sama Alkitab. dengan Saya garam juga yang baca sudah Al-Quran tawar. tuh. Gitu, Zuma. Malah Boleh saya bicara? Saya lihat di belakang, tar dulu Bu Lucina, tar dulu. Saya lihat ada bukunya Profesor Saya boleh Al-Azhar bicara? itu di belakang Bang Zuma tuh. Itu bukunya. Saya tuh. boleh bicara, Bung. Saya boleh Sejarah bicara. teks Al-Quran dari Wahyu sampai komplikasi itu di buku di belakang Bang Zuma itu saya juga punya tuh. Saya boleh Saya juga bicara. baca tuh, Bang. Saya boleh bicara ya. Oke. Saya Jadi baca buktikan Alkitab itu bahwa tidak sama Kristen- dengan dengar, menerapkan Kristen yang itu namanya akan digarami di neraka. Enggak ada tuh, ayat itu tidak bicara Pengakuan seperti Yesus. itu. Ayat itu tidak Pengakuan bicara Yesus. seperti itu. Diam dulu. Mana digarami Diam di dulu. neraka? Enggak. Diam dulu. Anda kan mau framing tuh asumsi bahwa saja. orang Giliran saya digarami di bicara, neraka. giliran saya. Sedangkan ayat itu tidak Giliran bicara saya. demikian tuh, tidak bicara Giliran tentang saya. realita bahwa Oke, orang oke. Kristen nanti Itu hak masuk Anda. neraka terus digarami Itu hak Anda, oke. Itu kan Anda framing bro. Oke, Nah, itu ini hak tar dulu Anda. Bang Zum, Oke. Bang Zum. Nah, sekarang giliran pikir saya. begini. Saya pikir begini, bicara tentang teologi itu kita harus jujur loh. Bicara tentang teologi itu kita harus jujur. karena ini terkait jujur. dengan Ayo, makanya keimanan kenapa tuh. enggak kasih kesempatan saya Enggak, ngomong Anda, coba? masalahnya Katanya mau Anda kondusif. framing dan Anda tidak berkata jujur tuh. Itu tidak Saya boleh kasih tuh. data, saya kasih data.